Saudara, Serikat Buruh resmi menggugat Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) secara bersamaan. Gugatan dua serikat buruh itu diwakili Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea pasca Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja. Serikat buruh menyatakan Mahkamah Konstitusi tempat untuk mendapat keadilan dalam menyelesaikan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja sudah mendapatkan nomor 11 tahun 2020. Karena itu kami dari KSPI Said Iqbal bersama KSPSI Andi Gani Nenawea resmi mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kami meyakini MK selalu menjadi benteng keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami meyakini hakim-hakim di Majelis Konstitusi akan mendengar suara dan hati nurani rakyat. Karena itulah kami mengajukan gugatan hari ini. Saudara Presiden Joko Widodo resmi menandatangani Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pada 2 November kemarin. Kini naskah dengan jumlah halaman sebanyak 1.187 halaman itu digugat oleh Federasi Buruh ke Mahkamah Konstitusi. Kita akan bahas ini bersama sejumlah narasumber, yakni ada Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, dan Ahmadi Nur Supit, Ketua Umum Soksi yang juga Dewan Kehormatan Partai Golkar melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bung Ferry, selamat sore Pak Ahmadi. Selamat sore. Saya ke Bung Ferry dulu. Setelah diteken oleh Presiden, kalau kita lihat sekarang kan ada sejumlah serikat buruh yang menggugat undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi atau justru uji formil pun bisa dilakukan terhadap undang-undang ini, Bung Ferry? Ya, bisa kedua-duanya. Karena ada problematika di dua sudut yang berbeda. Satu soal tata cara, dan kedua soal materi muatan yang bermasalah. Jadi di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan peraturan perundang-undang, ada dua pola yang harus dilakukan dalam perbuatan undang. Ya. Satu, berdasarkan pasal 5 bahwa azas-azas pembentukannya harus benar. Satu lagi, pasal 6, materi muatannya juga harus benar. Nah, di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, beberapa ahli dan masyarakat sipil yang membaca undang-undang ini memahami ada dua permasalahan serius, baik di tata cara pembentukan undang-undang maupun di materi muatan peraturan undang-undangan ini. Oke. Baik, tata cara dan materi muatannya yang dianggap bermasalah, Pak Ahmadi. Ya. Ini kan hak hak warga negara untuk menggugat atau organisasi dalam konteks ini organisasi buruh gitu ya. Dia adalah hak dia untuk melakukan gugatan terhadap di Mahkamah Konstitusi agar supaya dia mendapatkan klarifikasi dari pemerintah seperti apa sih yang dimaksud oleh materi-materi yang dipersoalkan itu. Kan bisa saja kemudian memahaminya berbeda begitu loh. Karena di Mahkamah Konstitusi biasanya menghadirkan juga anggota DPR yang mewakili lembaga itu sebagai pembuat dan yang mewakili pemerintah. Nanti menjelaskan terhadap pasal-pasal atau substansi maupun tata cara yang digugat oleh buruh itu. Dan itu adalah memang mekanisme yang kita sepakati. Nggak ada masalah itu. Jadi kalau tadi ada dua kans menurut Bung Ferry yang bisa diambil jalannya uji material dan juga uji formil. Tapi bicara soal peluang, apakah memang masuk ke substansi inilah yang menjadi fokus sebaiknya ke Mahkamah Konstitusi, dan kira-kira pasal-pasal mana saja yang masih bisa dianggap bermasalah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini? Kedua-duanya berpeluang ya. Karena tata caranya dilanggar, dari muatannya juga bermasalah. Materi muatan bagaimana disampaikan oleh teman-teman buruh, ada beberapa pasal yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan bermasalah, terutama hak para pekerja
sangon, UMP, segala macam. Juga terdapat problematika di pasal-pasal yang berkaitan dengan lingkungan hidup, perlindungan terhadap hewan langka dan tumbuhan langka. Lalu juga ada permasalahan serius soal sikap anti korupsi yang ada di dalam undang-undang itu yang juga menurut saya bermasalah. Jadi cukup banyak materi muatannya yang bermasalah dan ada semacam legalisasi ya, pembolehan terhadap sikap korupsi penyelenggara negara dalam undang-undang ini dengan membiarkan gratifikasi sebagai hal yang wajar yang boleh diterima oleh penyelenggara negara. Jadi besok-besok penyelenggara negara bolehkan menerima hadiah. Kalau ada uang yang diterima, tinggal dibilang bahwa ini bagian daripada tanda sepakat. Dan itu tentu saja berseberangan dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Oke, apa iya ada legalisasi gratifikasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja kalau dibaca secara detail, Pak Ahmadi? Inilah makanya saya bilang, ini kan soal persepsi, interpretasi dari sebagian masyarakat yang membaca undang-undang ini. Nah, memang paling bagus adalah gugatan itu diajukan ke MK, nanti akan ada penjelasan baik dari pemerintah maupun dari anggota DPR yang memang diamanahkan oleh konstitusi sebagai pembuat undang-undang supaya ini clear semua. Karena ketika memahaminya berbeda begitu, kita tidak bisa samakan pemahaman tentang sebuah substansi dari satu pasal, itu pasti interpretasinya berbeda. Ini yang menimbulkan masalah. Oke, kalau mispersepsi ini nanti kan akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi tadi sebelumnya Bung Ferry mengatakan bahwa ada celahnya di uji formil pun bisa sebenarnya. Pak Ahmadi melihat ada celah ini juga kah? Misalnya pembahasan undang-undang yang sejumlah pihak menganggap ini terburu-buru. Bahkan setelah disahkan pun sebelum diundangkan ada banyak perubahan soal halaman secara teknis, kesalahan penulisan dan sebagainya. Pak Ahmadi. Ya, justru itulah saya kira harus ditanyakan secara resmi ya, di lembaga yang resmi, sehingga penjelasan yang akan diberikan juga menjadi resmi. Karena kalau hanya sekedar persepsi gitu, tentang keterburu-buruan, tentang yang waktu yang seolah-olah dipaksakan dan seterusnya, mekanisme pembahasan di DPR itu kan sulit untuk dipahami oleh masyarakat kalau tidak mengalaminya sendiri. Oleh karena itu, ini perlu klarifikasi. Klarifikasinya tidak bisa kemudian hanya ditanyakan secara di publik saja, dan kadang-kadang karena forumnya itu adalah forum-forum yang apakah itu di media sosial atau yang dikutip oleh media misalnya, menjadi seolah-olah tidak resmi gitu. Tetapi kalau di forum pengadilan, di MK, itu kan apapun yang disampaikan oleh pemerintah maupun oleh DPR yang ingin diketahui pasti oleh masyarakat apakah itu menyimpang atau tidak, itu bisa kita nilai. Itu kan resmi begitu loh, penilaian resmi, dan itu akan menjadi alasan kita sangat kuat apakah kita tetap berbeda pendapat atau bisa diklarifikasi di situ. Oke, jadi dianggapnya harus dibawa ke forum resmi. Tapi tadi dikatakan oleh Pak Ahmadi ada interpretasi saja, kesalahan interpretasi yang ada. Bung Ferry punya jawaban apa soal ini? Tapi nanti usai jeda, kita tetap di Kompas Petang, kami kembali sesaat lagi.